Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis, 16 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Setiap kita pastinya setuju dengan peribahasa ini dan mengakui bahwa kesatuan itu sangat penting dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Namun tak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya, dalam prakteknya, pembentukan kelompok yang mengatasnamakan persekutuan, persaudaraan, kesatuan, justru memperlihatkan tindakan tidak adanya kesatuan. Dari dalam kelompok itu sendiri bisa timbul konflik yang berdampak pada relasi antara anggota kelompok. Hal ini terjadi karena mungkin adanya konflik kepentingan ataupun kurangnya komunikasi antara anggota kelompok yang menimbulkan salah pengertian. Tentunya hal ini selanjutnya bisa memicu sakit hati, perkelahian, kebencian, dan perpecahan
dalam sebuah persatuan. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui perikop Injil Yohanes, Yesus secara pribadi berdoa, memohon kepada Bapanya agar Bapa memberkati kita sekalian yang percaya kepadanya untuk hidup dalam kesatuan, sama seperti Dia dan Bapanya adalah satu. Aku berdoa bukan saja untuk mereka ini, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Dan dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Kesatuan inilah yang dicita-citakan oleh Allah ketika menciptakan manusia, seperti dikatakan dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan kudus dengan imamat Rajawi Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya, menderita di kayu salib dan wafat untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kesatuan kita sebagai murid-murid Tuhan tidaklah disatukan oleh keinginan, rencana, dan pikiran duniawi kita masing-masing, ataupun oleh kepentingan-kepentingan pribadi kita, tetapi itu didasarkan pada iman akan Yesus, sekaligus menghidupi cara hidup Yesus yang begitu taat dan setia pada kehendak Bapanya. Dalam kesatuan kita dengan Allah, kita akan semakin menyerupai Kristus sendiri, menjadi pribadi yang taat pada kehendak Bapa dan penuh kasih dan pengampunan. Jika kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka tidak ada lagi tindakan kita yang membeda-bedakan sesama kita. Dalam kesatuan dengan Bapa, kita tidak lagi memiliki kepentingan pribadi. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa iri hati, dengki, permusuhan, atau apapun itu yang bisa menghambat kesatuan kita dengan Tuhan dan perpecahan dalam hidup bersama kita dengan sesama yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengharapkan kesatuan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Yesus tahu bahwa kita sekalian, orang-orang yang percaya kepadanya, masih berada dalam dunia ini. Ungkapan dunia menurut perikop Injil Yohanes mempunyai arti yang jahat, yang rusak, yang berdosa, dan melawan Allah. Maka doa Yesus ini tentunya supaya orang-orang yang telah percaya kepadanya, termasuk kita sekalian, tidak jatuh dalam bujuk rayu dunia ini. Karena persekutuan kita pasti rusak jika pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak lagi satu dengan kehendak Tuhan, tetapi dirasuki oleh pikiran dan perbuatan duniawi. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tetap bersatu dengan Kristus dan hidup dalam kasih-Nya.
Karena kasih-Nya, Allah telah mengorbankan anaknya untuk menjadi tebusan bagi semua kita yang berdosa. Maka menjadi satu dengan Kristus, hidup dalam kesatuan dengan sesama, dapat terjadi jika orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki dan menghidupi kasih Allah dalam hidup karya panggilan kita setiap hari. Dengan demikian, kita mampu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.